Jangan buru-buru pergi ke tempat servis HP jika touchscreen HP kalian rusak. Masalah seperti ini biasanya sering terjadi dikarenakan memang HP-nya habis jatuh, terbentur, kemudian memang usianya sudah lama atau ada error di bagian HP-nya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi beberapa tips sederhana tentang kehidupan sehari-hari, yang salah satunya adalah bagaimana cara mengantisipasi agar touchscreen di HP kita ini bisa kita pergunakan kembali tanpa harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan kayu atau lidi ataupun tusuk sate yang bagian ujungnya tidak terlalu tajam ya. Kemudian kita siapkan kertas, ini adalah kertas dari pembungkus rokok. Jadi rokok yang seperti ini. Untuk rokoknya itu bungkusnya yang kuning ya, yang emas, bukan yang berwarna putih seperti ini. Ini ada yang warna putih, jadi harus menggunakan yang warna seperti ini. Kemudian ini kita lipatkan pada bagian kayu seperti ini. Kita gulungkan, kemudian nanti kita lipat. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya tambahkan isolasi agar gulungannya tidak lepas. Kemudian di sini kita siapkan HP yang akan kita pergunakan. Sebagai contoh saja, ini HP normal ya, bukan HP yang touchscreen-nya rusak. Tapi ini nanti bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh seperti ini. Biasanya touchscreen yang tidak bisa dipergunakan ini sama sekali tidak bisa kita gerakkan. Tapi ini bisa karena ini normal. Nah, di sini kita cukup menggunakan tambahan alat yang harganya cukup lumayan murah. Ini adalah konektor OTG, harganya cukup murah ya. Kalau di toko online sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah. Di counter-counter pun banyak konektor OTG teman-teman. Pada bagian sebelah sini kita sesuaikan yang tipe C atau yang apa di HP kita. Kemudian kita siapkan satu alat lagi yang harganya juga masih terjangkau. Kalau untuk ini cari yang murah saja, yaitu mouse ya teman-teman. Bisa yang menggunakan kabel maupun yang tidak. Jadi ini ada tambahan dongle-nya teman-teman, kalau tidak menggunakan kabel ya. Ini saya ambil terlebih dahulu seperti ini. Ini tambahannya sudah satu paket sama mouse-nya. Nah, ini tinggal kita sambungkan saja ke bagian sebelah sini. Kita masukkan, lalu ini tinggal kita colokkan saja ke bagian HP. Sebagai contoh ya, ini kita masukkan, kita colokkan ke sini. Dan pada bagian mouse-nya tinggal kita hidupkan saja. Ini sudah bisa kita pergunakan. Sebagai contoh, oke, kita bisa lihat ini ada kursornya ya pada bagian HP. Nah, ini bergerak sendiri. Misalkan saya buka apa ya, berita. Nah, seperti ini. Tinggal kita gerak-gerakan saja. Kalau kembali tinggal kita back saja. Atau misalkan untuk menulis pun ini juga bisa. Tapi di sini HP-nya tidak ada WhatsApp-nya teman-teman. Kita buka YouTube saja. Oke, seperti ini ya. Jadi bisa kita pergunakan tanpa harus menyentuh HP sama sekali teman-teman. Jadi bisa menjadi alternatif darurat saat teman-teman belum ada biaya untuk mengganti touchscreen. Biasanya touchscreen itu atau LCD itu harganya lumayan mahal. Kalau ini harganya lumayan murah. Jadi bisa kita pergunakan sebagai alternatif darurat saat HP-nya touchscreen-nya tidak bisa kita pergunakan. Kita bisa menggunakan mouse dan juga tambahan adapter seperti ini teman-teman. Kemudian di sini alat yang sudah saya buat di awal tadi, ini cukup simpel sekali cara pembuatannya ya. Ini hanya menggunakan lidi, kemudian kertas dari grenjeng teman-teman, grenjeng dari apa namanya, rokok ya. Ini bisa kita manfaatkan misalkan teman-teman seperti ini. Sebagai contoh, ini HP-nya ada pennya ya. Saya buka. Nah, untuk menggambar, misalkan untuk menulis apa. Dan beberapa HP biasanya tidak ada pennya seperti ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena ini bisa kita manfaatkan sebagai pengganti pen. Sebagai contoh ya, ini ada. Nah, kita bisa lihat ya, ini ada tanpa harus menggunakan bolpen tambahan. Maksudnya bolpen yang khusus untuk HP. Ini hanya dari kertas saja teman-teman. Jadi bisa kita pergunakan untuk menggambar. Nah,
Untuk menulis pesan pun bisa, untuk mengetik ya teman-teman. Jadi bisa menjadi alternatif sarana belajar buat anak-anak juga sebagai edukasi untuk menggambar, ataupun misalkan teman-teman kerja di bengkel, waktu tangannya kotor tidak ingin memegang layar, kita bisa membuat alat seperti ini. Jadi cukup efektif kita pergunakan sebagai pengganti pen yang HP ataupun tabletnya tidak ada ininya, apa namanya, pen tambahannya. Nah, bisa ya. Ini sangat sensitif sekali teman-teman, jadi bisa kita manfaatkan. Nah, untuk tips selanjutnya, ini adalah tablet yang hampir setiap hari dipergunakan. Saking seringnya dipergunakan, kita bisa lihat pada bagian layarnya sangat kotor sekali. Banyak sekali sidik jari yang menempel di bagian sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, untuk membersihkannya kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Ini hasilnya jauh lebih mantap daripada kita menggunakan kain dengan menggunakan air. Ini bisa hasilnya jauh lebih bagus teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya. Tinggal kita ambil tisu saja, kita tambahkan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Ini sangat kotor sekali ya. Kita bisa lihat 1 tetes, 2, 3, 4. Ini 4 tetes ya, sedikit. Kemudian tinggal kita usap-usap saja dengan tangan seperti ini. Nah, untuk terakhir bisa menggunakan kain yang lembut atau menggunakan tisu kalau misalkan tidak ada kain. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya. Sidik jarinya sudah menghilang semuanya, sangat bersih sekali. Jadi seperti tablet yang baru ya teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk layar HP juga. Tips terakhir ini adalah tips bonus yang bisa kita manfaatkan di rumah teman-teman. Ini adalah lem. Sering sekali kita tanpa sengaja mengelem dan mengenai jari tangan kita, sehingga tangan kita menempel seperti ini, sangat kuat sekali. Ini jangan langsung dilepas karena sangat berbahaya sekali. Nah, untuk cara melepaskannya kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Kalau misalkan teman-teman tidak punya minyak kayu putih, biasanya yang ada di rumah itu adalah pasta gigi. Ini juga bisa kita manfaatkan. Tinggal kita tambahkan air hangat saja, kemudian kita oleskan pada bagian yang terkena lem. Kalau menggunakan minyak kayu putih, tinggal kita taruh saja seperti ini. Ini menempel ya, bukan rekayasa. Jangan langsung dilepas atau dipaksa dibuka, karena nanti bisa melukai jari tangan kita. Kita tambahkan sedikit seperti ini. Kalau pasta gigi, kita tambahkan air hangat dulu, baru kita tambahkan pasta gigi, kemudian kita gesek-gesekkan perlahan seperti ini. Nah, setelah kita gesek-gesekkan seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita buka perlahan-lahan saja seperti ini. Kita bisa lihat, kita buka perlahan-lahan. Ini akan lepas dengan sangat mudah tanpa harus maksudnya tanpa meninggalkan bekas luka atau kulit yang sobek ya teman-teman. Ini adalah bekas lem, jadi jauh lebih aman daripada langsung kita buka, karena itu bisa melukai jari tangan kita. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan juga buat teman-teman yang suka ide rahasia ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.